Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus Al-Habib Hashim Al-Haddad beserta para habaib yang lain, segenap panitia peringatan apa? Peringatan Tahun Baru Islam beserta segenap hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi sekalian, umat baginda Nabi besar Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, saya tidak akan lama karena anak saya masuk rumah sakit. Jadi sedikit yang saya sampaikan, jangan ada yang ribut. Kalau masih ada yang ngomong, saya pulang. Ada orang yang ngomong, saya pulang. Saya orangnya A, B, B, C, C, D, D. Masih ada yang ngomong, saya pulang. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang ingin saya sampaikan, bahwasanya kemarin pada hari santri tanggal 22 Oktober, yang dimana di saat seluruh umat Islam Indonesia mengenang perjuangan para santri, yang dimana pada hari tersebut telah ditetapkan sebagai hari santri, hari yang dimana pada hari tersebut seluruh santri-santri berkumpul untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh santri-santri berkumpul untuk bersatu di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi di hari kemarin, hari santri tersebut telah dinodai. Hari santri tersebut telah dinodai oleh siapa? Oleh oknum Banser yang telah membakar bendera yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di Garut, saudara-saudara. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya jelaskan tentang apa itu bendera La ilaha illallah, apa itu ar-rayah, apa itu al-liwa. Di dalam kitab Al-Imam Ibn Manzur, nama kitabnya kitab Lisanul Arab. Di dalam kitab Al-Imam Fairuz Abbad, nama kitabnya Qamus Al-Muhit. Di dalam kitab Al-Imam Ibn Athir, nama kitabnya An-Nihayah. Begitu juga dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim Al-Imam An-Nawawi. Dijelaskan juga di dalam kitab Fathul Bari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwasanya ar-rayah dan al-liwa atau al-alam ini memiliki makna yang sama, yaitu artinya bendera. Yakni al-liwa, ar-raya, al-alam artinya bendera, artinya panji kalau dalam kamus Arab itu, yakni sebuah seikat bendera, panji yang ditaruh di ujung tombak sebagai tanda satu pasukan, satu suku. Biasanya kalau mau perang, pasti setiap pasukan memiliki bendera masing-masing sebagai tanda pengenal. Atau mau melakukan safar, mau melakukan perjalanan, pasti memiliki bendera masing-masing agar bisa membedakan mana teman, mana musuh. Inilah fungsinya bendera, baik dalam peperangan atau dalam safar, menurut para as-salafun as-salih. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwasanya kanat rayatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda murabba'ah min namirah fa ismuh al-uqab. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya, kalau nggak salah itu perkataan Al-Imam Rabi' ibn Azib, bahwasanya dijelaskan bendera Nabi itu ar-rayah itu berwarna hitam, murabba'ah itu bentuknya persegi, jadi bukan segi panjang. Murabba'ah itu segi 4, kotak gitu.
Kemudian min namirah, terbuat dari wol, dari kain wol, yakni laisal harir, bukan dari sutra, bukan dari kain-kain begini, dari kain wol. Kemudian namanya adalah al-uqab, itu nama bendera baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam hadis an Ibn Abbas radhiyallahu an qal kanat rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sauda wa liwa'uhu abyad. Akhrajahu at-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Imam Baihaqi, al-Imam Abu Ya'la, al-Imam Abu Nuaim. Ini hadis derajatnya hasan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, riwayat dijelaskan bahwasanya an Jabir ibn Abdullah gal kana liwa'ur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam abyad wa rayatuhu sauda. Kebalik, kalau hadis Abdullah bin Abbas rayahnya duluan, kalau hadis Jabir bin Abdullah liwaknya yang duluan. Nah, ada liwaknya Nabi itu berwarna putih, adapun rayahnya Nabi itu berwarna hitam. Nah, akan tetapi di dalam hadis-hadis yang lain juga dijelaskan bahwa rayah Nabi itu bukan hanya berwarna hitam saja, sebagaimana al-Imam Abu Dawud fi sunanihi, di dalam akhrajahu Abu Dawud fi sunanihi, al-Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya beliau menjelaskan kanat sofra, ada rayahnya Nabi itu warnanya kuning. Al-Imam Abu Nuaim fi kitabihil ma'rifat, di dalam kitabnya itu kitab al-ma'rifat, kanat hamra, ada panjinya Nabi itu berwarna merah, yakni berwarna merah. Ketika itu in aba kana Rasulullah SAW agada Bani Sulaim, ketika Rasulullah membaiat Bani Sulaim, itu panji yang beliau bawa adalah panji yang berwarna merah. Jadi berbeda pendapat para ulama, ada yang bilang hitam rayahnya Nabi, ada yang bilang kuning, ada juga yang bilang merah. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari beliau menjelaskan kana maktuban ala rayatihi la ilaha illallah. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan ada tertulis di dalam rayahnya Nabi, di dalam panjinya Nabi itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi saudara-saudara sekalian, dari sekian banyak pendapat-pendapat yang telah saya sampaikan tadi, intinya bahwasanya bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu bendera bukan milik HTI saja, tetapi bendera itu adalah miliknya Nabi Muhammad. Panji itu adalah panjinya Nabi Muhammad. Bahkan merah putih belum ada, bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telah berkibar di mimbar Kuitang Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, saudara-saudara. Ketika itu Indonesia belum merdeka. Ketika itu tahun 1440-an, sebelum Indonesia merdeka, sebelum ada merah putih. Ketika itu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau sebagai tokoh, sebagai pemimpin umat Islam, pemimpin para habaib, para ulama, para ustadz, para kiai, ketika itu beliau dipenjara oleh Jepang. Akhirnya ketika beliau keluar dari penjara, beliau mengadakan maulid. Ketika beliau mengadakan maulid, beliau perintahkan kepada murid-muridnya untuk memasang bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di mimbar beliau. Ketika itu belum ada merah putih, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah telah terpampang di mimbar Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Saya mau tanya, mungkin Banser berani bakar apa bendera la ilaha illallah yang terpampang ketika itu yang ada di mimbarnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, saudara-saudara. Nah, jadi bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dibawa oleh para santri-santri selama ini, itu bukan bendera milik HTI, saudara-saudara. Itu bendera milik Nabi Muhammad, itu panji milik Nabi Muhammad, itu bendera milik seluruh umat Islam, bukan hanya milik HTI saja. Itu bendera milik umat Islam. Bendera itu yang diperjuangkan oleh para nabi, diperjuangkan oleh Nabi Muhammad, diperjuangkan oleh para sahabat. Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi, bendera itulah yang beliau pegang, yang beliau kibarkan ketika perang Abwa. Kemudian Mus'ab ibn Umair, bendera itulah yang beliau kibarkan ketika perang Badar.
Bendera itulah yang dengannya beliau mati syahid ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, Mus'ab ibn Umair memegang bendera tersebut. Beliau perintahkan Mus'ab ibn Umair sebagai panglima perang. Beliau memegang bendera tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian tiba-tiba datang Abu Qaimah datang. Ini musuh Allah datang. Dia potong tangan kanannya Mus'ab ibn Umar. Tangan kanan beliau terputus. Kemudian dipegang itu bendera dengan tangan kirinya agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah. Kemudian beliau pegang bendera dengan tangan kirinya, dipotong tangan kirinya. Beliau pegang bendera itu dengan kedua bahunya sampai beliau mati syahid ketika itu. Bendera itulah yang dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Bendera itulah yang dipegang ketika perang Mu'tah. Rasulullah memerintahkan Zaid bin Harisah, memerintahkan Ja'far bin Abi Thalib, memerintahkan Abdullah bin Rawaha untuk pergi. Ketika itu saudara-saudara, Nabi Muhammad berkata kepada Zaid bin Harisah, wahai Zaid bin Harisah, engkau yang memegang ini bendera. Ketika nanti engkau mati syahid, bendera ini dilanjutkan dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid, bendera ini dilanjutkan dipegang oleh Abdullah bin Rawaha. Maka bendera tersebut dipegang oleh Zaid bin Harisah. Ketika beliau mati syahid, diambil bendera tersebut oleh Sayyidina Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Dipegang bendera tersebut, saudara-saudara. Datang musuh Allah bawa pedang, dipotong tangan kanannya. Beliau pegang bendera tersebut dengan tangan kirinya agar bendera itu tidak terjatuh di atas tanah. Beliau pegang dengan tangan kirinya. Datang musuh Allah membawa pedang, dipotong tangan kirinya. Beliau pegang bendera itu dengan kedua lengannya sambil digigit itu bendera agar tidak terjatuh di atas tanah. Sampai datang musuh Allah dari belakang menusuk beliau sampai beliau mati. Al-Imam Abdullah bin Umar beliau berkata, ketika kami melihat jenazahnya Ja'far bin Abi Thalib, terdapat 90 luka, 90 sayatan pedang hanya demi menegakkan bendera tersebut agar sampai tidak jatuh di atas tanah. Ketika bendera tersebut, ketika Sayyidina Ja'far At-Tayyar syahid, mati syahid, Abdullah bin Rawaha mendengar bendera tersebut telah jatuh, diambil bendera tersebut oleh Abdullah bin Rawaha. Padahal salah satu dari jari beliau ketika itu telah hampir putus, jarinya udah mau putus. Beliau pegang bendera tersebut karena kesulitan memegang bendera, karena jari yang hampir putus. Beliau putuskan jari beliau hanya untuk memegang bendera tersebut sampai beliau mati syahid. Bendera yang diperjuangkan oleh para sahabat Nabi agar tidak jatuh di atas tanah. Bendera yang di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah diperjuangkan dengan Nabi, yang dengan kalimat itu kita hidup, dengan kalimat itu kita mati. Bendera tersebut kemarin telah dibakar oleh oknum Banser yang ada di Garut. Oleh karenanya kami para santri, kami sampaikan, kami serukan kepada pihak kepolisian, jikalau kalian tidak tangkap, jikalau kalian biarkan oknum Banser yang membakar bendera tauhid, jikalau mereka dibiarkan, mereka tidak ditindak, mereka tidak dihukum, demi Allah kami para santri akan turun ke Garut siap sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siap bela kalimat tauhid, siap bela la ilaha illallah, siap hancur demi Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau bilang akidah, ya akidah kita tidak sama dengan HTI. HTI mereka akidahnya bukan Asy'ari, mereka tidak sama dengan kita. Tetapi bendera mereka itu bukan hanya milik mereka saja, tetapi bendera itu adalah milik kami, seluruh umat Islam. Sehingga kalau ada Banser yang tidak senang dengan HTI, jangan kau bakar benderanya, pergi sana cari orangnya. Kenapa benderanya kau bakar? Bendera itu bukan hanya bendera milik mereka, bendera itu milik kita seluruh umat Islam yang ada di dunia. Maka ketika kalian bakar bendera tersebut, kalian bukan hanya berhadapan dengan mereka HTI saja, tetapi kalian juga akan berhadapan dengan kami umat Islam. Oleh karenanya saudara-saudara, saya sampaikan tidak semua Banser seperti itu. Tidak semua Banser seperti itu. Banyak Banser-Banser yang baik,
banyak banser yang sering kawal saya ceramah, tetapi jangan sampai hanya gara-gara banser-banser bajingan seperti itu, banser-banser yang baik pun ikut kena dampaknya. Betul? Betul? Oleh karenanya kami para santri tidak akan pernah terima dengan pelecehan ini, sebab beliau-beliau para sahabat menjunjung tinggi kalimat tersebut. Ini malah dibakar, saudara-saudara. Orang Kristen mereka nggak bakar kalimat tauhid, orang Hindu mereka nggak bakar kalimat tauhid, orang Buddha mereka nggak bakar kalimat tauhid, orang Katolik mereka nggak bakar kalimat tauhid. Ini kalian yang setiap sholat kalian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kuping kalian tiap hari dengar itu kalimat dengar kalimat azan, kalimat syahadat yang di situ ada la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tetapi kalian yang bakar, mereka yang membakar kalimat itu bisa-bisa lebih kafir daripada orang-orang kafir. Kalau niat mereka dari hati membakar itu untuk melecehkan tauhid, maka mereka telah murtad keluar dari ajaran Islam. Ini menurut pendapat para ulama. Kalau mereka bakar itu dengan niat membakar kalimat tauhidnya, dengan membakar kalimat tauhidnya, maka mereka telah murtad. Tapi kalau niat mereka membakar bukan niat membakar kalimat tauhidnya, maka mereka tidak murtad. Tapi kalau niatnya membakar itu, membakar niatnya buat apa kalimat tauhidnya untuk menghinakan, melecehkan, berarti mereka murtad keluar dari Islam, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian, bukan masalah benderanya. Kalau masalah bendera itu hanya kertas, saudara-saudara. Tetapi masalahnya apa yang tertulis di balik bendera tersebut, itu yang kita permasalahkan. Bukan benderanya. Ada satu syair yang berbunyi seperti ini syairnya. Awama paro, apakah kalian tidak melihat jildal hagir? Apakah kalian tidak melihat kulit yang hina al-hagir? Kulit yang hina, kulit yang tidak berharga, kulit nggak berharga. Ini kulit tidak berharga, ini kulit tidak bernilai. Awama paro jildal hagir mugabbalan. Apakah kalian tidak melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit yang hina, mugabbalan bisagari. Kulit yang hina itu tercium dengan bibir-bibir. Kulit yang hina itu tercium dengan mulut-mulut. Kenapa itu kulit yang hina bisa tercium dengan mulut-mulut? Lama ansara jildal mushafi, itu kulit tercium dengan mulut-mulut ketika itu kulit menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Kamu tahu kertas Quran? Itu kertas Quran, andaikan itu kertas dipakai untuk tulisan-tulisan biasa, walaupun kamu pegang nggak pakai wudhu nggak apa-apa, walaupun kamu mau taruh tempat sampah nggak apa-apa. Tetapi ketika itu kertas dituliskan ayat-ayat Al-Quran, ketika itu kertas itu menjadi mulia. Kenapa? Karena kertas itu menempel dengan sesuatu yang mulia, saudara-saudara. Nah, begitu juga ini bendera hanya dari kain biasa, tetapi kenapa bendera-bendera yang dari kain itu menjadi luar biasa, menjadi mulia, harus diletakkan di tempat yang tinggi? Karena di dalam bendera tersebut, karena di bendera tersebut tertulis kalimat yang kami agungkan, kalimat yang kami muliakan, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan kalimat itu kami hidup, dengan kalimat itu juga kami mati. Maka kami sampaikan, kalau ada siapapun yang menghinakan kalimat yang kami muliakan, yang melecehkan kalimat yang kami tinggikan, yang kalimat itu kami hidup, dan dengan kalimat itu juga kami mati, demi Allah, siapapun yang melecehkan, maka kami akan maju di barisan paling depan, hancur dan binasa untuk membela kalimat la ilaha illallah. Saya tanya, santri Garut apa santri Cianjur siap turun ke Garut? Kalau polisi tidak tangkap, kalau polisi biarkan, siap turun ke Garut? Siap turun ke Garut? Siap cari oknum banser? Siap kita habisi? Siap kita perangi? Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ingat saudara-saudara, jangan satu yang membocorkan perahu, semuanya tenggelam. Kalau di satu keranjang ada satu buah yang busuk,
jangan semua buahnya kita buang. Satu keranjang ada satu yang busuk, satu itu saja yang kita buang, jangan semuanya kita buang. Tidak semua banser seperti itu, saudara-saudara. Karena banser diciptakan itu untuk menjaga para ulama, menjaga para habaib, menjaga para kiai. Tetapi kan udah saya bilang, semua tergantung dari ketuanya, saudara-saudara. Siapa ketuanya? Ketua banser dulu sama ketua banser sekarang tidak sama. Kan udah saya bilang, idza taghayyara ar-ru'us taghayyara al-mar'us. Kalau pimpinannya udah rusak, yang dipimpin pun akan ikut rusak. Oleh karenanya segera ganti pimpinan banser itu. Siapa pimpinannya sekarang? Ganti. Karena dengan kepemimpinan sekarang banyak banser-banser yang nyeleneh, banyak banser-banser yang kurang ajar dengan para ulama, dengan para habaib, dan dengan para kiai. Tetapi saya tekankan sekali lagi, tidak semua banser seperti itu. Masih banyak banser-banser yang berjuang bersama-sama dengan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwasanya dengan adanya kejadian ini seluruh umat Islam di mana-mana bersatu untuk membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka hidayah, Allah berikan mereka petunjuk, Allah tunjukkan mereka jalan yang lurus, jalan yang benar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawadhana wa haqiq imana wa anta maulana fansurana al qawmil kafirin fansurana al qawmil fasiqin fansurana al qawmil fajirin ya rabbana syarifna wa karimna bi ru'yati sayyidina al mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Terakhir saya minta surat Fatihah dengan niat syifa, dengan niat kesembuhan bagi anak saya Sayyid Muhammad Rizik Ali yang udah dirawat 2 hari di rumah sakit. Sebenarnya tadi saya nggak bisa datang kemari, saya sebab harus ke rumah sakit, nginep di rumah sakit. Tetapi karena kecintaan saya kepada umat Islam Cianjur, makanya saya tetap datang. Karena kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ada acara saya nggak datang. Oleh karenanya insya Allah ini bisa menjadi pengobat rindu bagi jamaah yang ada. Saya mohon maaf karena tidak bisa lama. Insya Allah kita berjumpa kembali. Ini saya dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.